Selamat berjumpa dengan sanggar cerita dalam kisah Islam nan ceria. Mari kita dengarkan, mari kita saksikan. Kisah Islam memang asyik. Nabi Muhammad SAW teladanku. Kisah kota Makkah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dimulai dari sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihi salam. Manakah yang lebih beliau cintai? Apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah anaknya Ismail alaihi salam? Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail yang masih kecil. Allah memerintahkan melalui mimpi Nabi Ibrahim. Maka saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam pun memanggil Ismail. Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak? Maka Nabi Ismail alaihissalam pun berkata, jika penyembelihanku itu adalah kehendak Allah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, wahai ayahku. Janganlah engkau takut, insya Allah aku akan menjadi orang yang bersabar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk dengan erat anak kesayangannya, anak kesayangan yang senantiasa dia idam-idamkan sebelum kelahirannya. Sambil memeluk, Ibrahim berkata, ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga kepadamu karena engkau sangat mendukung ayah dalam beribadah kepada Allah. Maka adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail ke tempat yang sepi. Maka ketika sampai di tempat penyembelihan, Ismail berkata, ayah, janganlah engkau ragu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membawakan maslahat. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat, ayah, agar ayah tidak ragu. Jangan ragu jika aku merasa gelisah. Karena itu, tajamkanlah pisau parang yang akan menyembelihku.
agar dapat memotong leherku sekaligus. Telungkupkan wajahku agar ayah tidak melihat mukaku. Karena aku khawatir jika ketika menyembelih ayah melihat wajahku, maka ayah menjadi gelisah. Sehingga menjadi ragu terhadap perintah Allah. Jangan sampai ragu ayah. Kalau ayah merasa bajuku ini dapat menghibur ibuku, maka berikanlah baju ini kepada ibuku. Lakukanlah perintah Allah yang telah Allah perintahkan kepadamu ayah untuk menyembelihku. Anakku, kata Ibrahim, ketabahanmu telah menguatkan ketabahan ayah dalam menjalankan perintah Allah yang sangat berat ini. Maka adik-adik tersayang, kedua orang nabi tersebut telah bersiap-siap untuk berpisah. Nabi Ibrahim berpisah dengan anaknya Nabi Ismail dengan cara disembelih, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal tersebut merupakan sesuatu ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun karena perintah Allah, mereka pun akhirnya melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan adik-adik tersayang, mereka sudah membuktikan pengabdian kepada Allah, peribadatan kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Nabi Ibrahim sudah bersiap-siap dengan yang sebenar-benarnya untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai wujud perintah Allah, wujud melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah adik-adik tersayang, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang besar. Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintahku, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah melaksanakan mimpi itu, perintahku melalui mimpimu. Maka penyembelihan itu pun tidak jadi dan Allah mengganti dengan domba. Maka sujud syukurlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan hal tersebut. Ini membuktikan mereka mencintai Allah. Dan ini diabadikan di dalam setiap kita Idul Adha. Kita diperintahkan untuk menyembelih binatang kurban pada saat 10 Dzulhijjah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah adik-adik semuanya peristiwa yang merupakan sejarah penting di dalam Islam. Dan semoga kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa dengan sanggar cerita dalam kisah Islam nan ceria. Jangan pernah ragu mendengarkan lagi. Sanggar cerita memang asik.